ila an qala wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Permasalahan wakaf secara bahasa, wakaf itu adalah al-habsu, yaitu menahan, menjaga. Wakaf menjaga. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Artinya menjaga, menahan, menjaga harta yang sudah ditentukan, yang ini mungkin untuk berpindah dan orang bisa ngambil manfaat dengan tempat itu atau barang tersebut, tetapi tidak habis ma'a baqa'i ainihi, masih tersisa. Contoh misalnya wakaf mesin air, orang bisa manfaatin dari mesin tersebut airnya tanpa habis barangnya. Kalau yang diwakafin makanan, minuman, nggak bisa. Air ini saya wakafkan, nggak bisa, karena kalau dikonsumsi sama orang habis, begitu ya. Tapi kalau mesinnya untuk ngambil air ini, itu boleh. Produksinya, pabriknya, itu bisa, begitu ya. Terus kemudian saya wakafkan bensin ini, ada bensin 5 liter di depannya, saya wakafkan, nggak bisa, karena kalau dikonsumsi habis, gitu ya. Tapi kalau motornya bisa, mobilnya bisa. Jadi makanan, air itu nggak bisa, karena nggak apa namanya, ketika dipakai maka habis. Wakaf itu bisa jaiz hukumnya dan sifatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang mewakafkan itu termasuk ahliyatut tabarru', orang yang mumpuni untuk berbagi. Artinya itu barang milik dia. Nggak bisa, contoh misalnya ada orang mewakafkan suatu bangunan atau suatu tanah, tapi dianya sendiri utangnya lebih banyak daripada hartanya, namanya mahjur. Orang tersebut diboikot, nggak bisa melakukan sedekah, membeli sesuatu, menghadiahkan, menghibahkan, mewakafkan sesuatu selagi utangnya belum dilunasin. Paham ya? Jadi ahli tabarru, orang yang memang udah ada, orang yang bisa, nggak ada yang dirugikan dengan itu. Paham nggak? Jadi jangan sampai habis wakafin ada orang datang lagi utang sama dia, lu belagu-belagu wakafin, lu aja punya utang sama gua sebesar dari yang diwakafin itu, gitu ya. Punya urusan sama orang yang belum diselesaikan. Wal waqfu jaizun, hukumnya jaiz, boleh, dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna mimma yuntafa'u bihi, harus yang namanya mauquf. Mauquf itu barang yang diwakafkan, orangnya namanya waqif. Orang yang wakafkan barang namanya waqif, barangnya namanya mauquf. Syaratnya mauquf, barangnya itu mimma yuntafa'u bihi, bisa menghasilkan manfaat bersamaan ma'a baqa'i ainihi, barangnya masih tetap ada, awet, dimanfaatin orang tetap awet, gitu ya. Dan termasuk barang tersebut arti manfaat, manfaat dalam koridor syariat, manfaat dalam koridor syariat, kacamata syariat. Maksudnya bagaimana? Contoh lawannya yang bukan koridor syariat adalah wakaf alat musik. Gue punya gitar, gue wakafin deh,
buat anak di pos. Nggak bingung-bingung lagi cari gitar, udah gue taruh buat wakaf. Nggak jadi, nggak sah. Kenapa? Karena manfaatnya bukan manfaat syariat, begitu ya. Karena umumnya alat musik identik sama bukan syariat, begitu ya. Jadi dikategorikan di fikih itu alat musik bukan sesuatu yang manfaatnya syariat, sehingga tidak sah juga untuk dijadikan wakaf. Jadi arti dari manfaat di sini manfaat secara syariat. Ani wakafin kepada majelis ini uang sebesar $100. Ini $100 di tulisan uang $100 itu dia punya nomor kodenya unik begitu. Nomornya misalnya 805, jadi ada bos, tulisannya bos misalnya. Jadi cuma buat pajangan doang lah. Duit buatnya untuk apa? Untuk dijual, dibeli apa gitu begini. Tapi dia malah justru wakafnya cuma buat pajangan karena ada nomor unik di situ. Nah, ini nggak bisa, gitu ya. Jadi wakafin bunga, karena bunga itu wangi, diwakafin. Nah, namanya bukan wakaf, hadiah aja biasa, sedekah biasa aja. Karena bentar lagi juga udah layu, sifatnya nggak awet. Wa an yakuna ala aslin mawjud wa far'in la yanqati', begitu ya. Harus namanya wakaf ini kepada orang yang dituju. Nah, jadi gini, asal fara, asal itu ayahnya, fara itu anaknya. Asal artinya apa? Ayah. Fara dalam hal ini adalah anak. Bisa juga asal itu adalah yang sekarang, fara yang nanti, gitu ya. Jadi kalau ini sekarang, untuk siapa ini diwakafkan? Nah, itu dia. Wa an yakuna aslin mawjud wa far'in la yanqati'. Harusnya wakaf itu syaratnya adalah kepada orang yang masih ada, yang udah ada memang. Saya wakafkan ini untuk Abdul Karim. Ada nggak Abdul Karim? Ada ini orang. Tapi kalau saya wakafkan ini untuk Abdul Karim, Abdul Karim yang mana? Kebetulan teman ana istrinya lagi hamil. Itu kalau anaknya laki-laki nanti mau dinamain Abdul Karim. Wah, ini nggak bisa. Orangnya belum ada, belum lahir, masih di kandungan, belum tentu hidup juga, gitu ya. Jadi harus aslin mawjud, orangnya ada, gitu ya. Wa far'in la yanqati, atau kepada, dan juga kepada cabang alias anak yang nanti nggak bakalan habis, nggak putus. Contohnya misalnya saya wakafkan ini kepada Abdul Karim, namanya aslin mawjud. Abdul Karim mana? Ini dia. Terus kepada anak keturunannya, anak keturunannya Abdul Karim. Anak keturunan Abdul Karim ini adalah urutan yang kedua setelah Abdul Karim nggak ada. Penerima wakaf ini pertama Abdul Karim, nanti kalau Abdul Karimnya nggak ada, namanya aslin mawjud, baru kepada far'in la yanqati, yaitu kepada anak keturunan yang tidak terputus, yaitu cucu keturunan, anak keturunan. Nah, ini boleh. Makanya begitu kalimatnya.
Saya wakafkan ini untuk engkau dan seluruh keturunan engkau. Saya wakafkan ini kepada keluarga fulan dan seluruh anak keturunannya. Berarti semua anak keturunannya setelah keluarga itu nggak ada, menjadi pemegang atau pengurus dari wakaf tersebut. Gitu ya. Atau yang setelahnya nggak putus-putus apa? Kepada para orang fakir di kampung ini. Berarti setelah fulan yang ini nggak ada, terus anaknya misalnya nggak ada, berarti kepada orang fakir semuanya berhak untuk mengurusi dan wakaf. Karena pasti hampir setiap zaman ada orang fakirnya. Ini harus disebutin, namanya far'in la yanqati'. Gitu ya. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhur. Enggak boleh wakaf itu sesuatu yang haram. Saya wakafkan ini untuk gereja. Wah, masjid banyak, gereja yang belum ada. Jadi orang Islam ke gereja, enggak sah wakafnya. Jadi saya wakafkan ini untuk modal judi slot. Boleh. Haram. Itu ya. Terus namanya wakaf itu nggak boleh. Namanya wakaf itu adalah sifatnya selama-lamanya. Berarti dia sudah menjadikan pemiliknya adalah Allah. Menjadikan pemiliknya Allah. Berarti ini nggak boleh dijual, gitu ya, karena udah menjadi miliknya Allah. Jadi selagi ini diserahkan, maka kebermanfaatannya itu bakal dia terus. Jadi kalau dijual bakalan hilang, gitu ya. Jadi kebermanfaatan pahalanya itu langsung muncul kepada dia. Namanya wakaf itu selama-lamanya. Gak bisa orang saya wakafkan ini sebulan. Gak bisa. Ini namanya minjemin. Wakaf itu selama-lamanya. Sampai ente mati pun masih berlaku. Jadi gak bisa tuh dia udah ngucap wakaf, pas dia udah meninggal dunia anaknya jual. Gak bisa. Kalau ada warisan boleh dijual yang bukan wakaf. Tapi kalau jadi wakaf maka nggak boleh dijual. Gitu ya. Makanya sekarang biar kuat, kadang-kadang orang gelap mata, selagi belum ada suratnya masih bisa diotak-atik. Lah, haram. Gitu ya. Haram. Berarti sama aja mutusin modal amalnya orang, aset pahalanya orang. Terus boleh wakaf itu ada syaratnya dari pewakif, boleh. Contoh yang diperbolehkan, min takdimin, yaitu dari mengutamakan. Contohnya misalnya, saya wakafkan ini tanah musola untuk anak saya yang paling warok. Oh, berarti semua anaknya berhak untuk mengurus musola ini, tetapi yang sekarang diutamakan yang warok, karena itu menjadi syarat dari pewakifnya. Soalnya anaknya
campur-campur, ada yang waroknya banget, ada yang waroknya setengah, ada yang gak ada warok-warok amat gitu misalnya. Itu namanya takdim, mendahulukan. Saya wakafkan ini kepada anak saya sesuai urutan keluarga. Maksudnya dia anak pertama, berarti dia duluan, ntar kalau dia mati anak kedua gitu. Itu namanya takdim, mendahulukan. Atau sebaliknya, atau takhir, atau diakhirkan. Saya wakafkan ini kepada anak saya, kalau mereka sudah mati maka kepada anak keturunannya. Jadi disebutkan lagi anak keturunan, itu namanya takhir. Atau taswiyah, enggak ada perbedaan, semuanya sama. Saya wakafkan ini kepada anak keturunan saya, taswiyatan, sama, laki, perempuan, yang besar, yang kecil, bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, bukan. Semua anak-anaknya penerima dari wakaf. Kan kadang-kadang suka dibedain, oh ini anak pertama doang, ini dari grup istri pertama doang, kemudian istrinya banyak. Nah gitu ya. Itu namanya taswiyah. Kalau diminta pewakifnya taswiyah, maka berlakunya taswiyah, sama, nggak ada beda laki dan perempuan. Atau tafdil, atau lebih diutamakan. Saya wakafkan ini kepada anak keturunan saya, lidzakari mithlu haddzil unthayain, sesuai dengan bagian faraid, laki-laki bandingnya 2 kali daripada perempuan. Jika ada manfaat dari wakaf tersebut, hasilnya, maka yang laki boleh menerima, yang perempuan boleh menerima. Cuman yang laki banyaknya 2 kali dari perempuan. Gitu. Faslun fi ahkamil hibah. Pasal menerangkan tentang hibah. Wa kullu ma jaza bi'uhu jazat hibatuh. Setiap sah bisa dijual, maka sah untuk dihibahkan. Hibah itu hadiah, sama. Wala tazamu hibatu illa bil qabdi, namanya lazim alias sah untuk penerima hibah terjadi saat adanya qabd, dipegang. Makanya ini jadi patokan, kalau ada ijab qabul itu adalah dipegang. Pembeli memegang barang, penjual memegang uang. Hibah juga begitu. Kalau ada orang yang mengucap hibah kepada orang lain, sah kalimat hibah tersebut kalau misalnya habis diucap itu langsung dipegang. Ya kalau rumah yang dipegang kuncinya, suratnya, gitu ya, atau bagian dari bangunan tersebut. Begini, kalau beras diangkat, digeser, ya, suka kayak begitu ya. Wa idza qabada hal mawhub lahu lam yakun lil wahib an yarji'a bihi illa an yakuna walidan. Kalau misalnya barang tersebut udah dipegang kepada mauhub lah, kepada si penerima hibah, maka lam yakun lil wahib an yarji'a fiha, maka si wahib enggak boleh, pemberi hadiah, pemberi hibah enggak boleh minta dibalikin lagi. Gue enggak jadi dah. Enggak bisa, udah dibobot, udah dipegang. Illa an yakuna walidan, kecuali kalau yang ucap itu seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, maka bisa ditarik lagi. Bapak ngomong gini, itu motor yang di depan bakal lo hibah,
udah pegang mana BPKB-nya, suratnya, kuncinya, nggak jadi. Gue tarik lagi omongannya, ini ngomong bapaknya bisa, tapi kalau balikan nggak bisa, anak yang ucap gitu atau orang lain gitu ya. Wa idza a'mara syai'an ini ada orang bangun rumah, habis bangun rumah dia bilang begini, arghabtuka hadhihi dar ja'altuha laka raghabi. Jadi ini bentuk salah satu hadiah tetapi bentuknya rumah. Bilangnya begini, ini rumah saya berikan untukmu dengan syarat kalau saya mati, kalau ente mati sebelum saya, maka rumah ini balik kepada saya. Paham ya? Aslinya kan orang kalau udah milikin sesuatu, kalau udah terserah deh nih ya, mau diapain aja. Ntar kalau dia meninggal berarti ini bagian dari warisan. Tapi kalau bagian ini bukan, bentuk hibah ini bukan, namanya kalau bahasa Arab arghabtuka. Jadi diberikan rumah tapi semasa hanya hidupnya saja. Pemberian itu menjadi milik dia semasa hidupnya si penerima saja. Kalau penerimanya itu mati sebelum yang ngasih ini meninggal dunia, matinya sebelum dia, maka itu bisa balik lagi. Tapi kalau dia mati, yang memberi mati duluan daripada orang yang menerimanya, maka itu tetap menjadi milik daripada si penerima. Gitu ya. Ini kayak gini jarang banget ya. Orang kalau namanya hadiah mah hadiah aja, jual aja, gitu ya. Dan ini jadinya hibah itu jadinya di masa orang sehat kayak begini nih, sehat masih normal. Nah kalau udah mendekati sakit, udah sakit parah, udah mulai, itu namanya wasiat. Nggak jadi untuk ini kecuali setelah meninggalnya orang tersebut yang ngomong. Kalau udah meninggal dunia namanya waris, nggak pakai ngomong udah ada bagiannya. Paham ya? Makanya di sebagian orang tua sebelum ini tanah miliknya jadi warisan, dia udah bagi-bagi dulu, hibah namanya. Kalau hibah bebas, nggak mesti 2:1 perempuan sama laki, begitu ya. Nih, yang belum hari bakal lo, yang belum hari bakal lo. Ini namanya hibah. Itu ada pahalanya bakal dirinya, gitu ya. Begitu juga wasiat. Nah kalau wasiat ngomongnya udah mendekati meninggal dunia tuh namanya wasiat. Dan itu jadinya kapan bisa mulai menjadi miliknya? Kalau setelah dia meninggal dunia. Ini wasiat. Ngomongnya masih hidup, ditunaikannya setelah meninggal, namanya wasiat. Nggak pakai ngomong, nggak pakai nulis, dibaginya setelah meninggal, namanya waris. Udah otomatis. Walaupun semasa hidupnya dia mengharamkan, gua haramin warisan gua bakal lo. Nah, anak dablok banget nih satu, yang lain nggak apa-apa bagi. Dia meninggal, terjadi. Nggak ada keomongan dia dapat soal almarhum, nggak bisa. Masih anaknya sah. Gitu. Jadi yang dapat pahala adalah yang hibah, yang wasiat. Kalau warisan karena emang udah mesti berpindah. Nggak ada orang meninggal punya mobil, semobil-mobilnya dikubur sama orang. Nggak ada.
harta warisannya yang sayang amat, bakal gua. Bahkan mobilnya itu sampai mati, sampai kuburan. Yang ikut kuburannya EPV tuh, mobil ambulan. Mobil dia tuh yang Alfa tuh, kalau di rumah sayang kan, peleknya takut rusak lewat jalan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam taat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.